Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Hari ini kita akan membahas materi program linear. Jadi kita bahas langsung soal dan pembahasannya. Langsung aja soal yang pertama, nilai maksimum dari fx, y 2x tambah 5y yang memenuhi daerah yang diarsir adalah titik-titik. Nah, jadi untuk mengerjakan soal khususnya materi program linear ada beberapa langkah yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama, menentukan daerah penyelesaian atau DP-nya, kemudian menentukan koordinat titik-titik pojok DP. Yang ketiga, menentukan nilai fungsi tujuan untuk setiap titik pojok, dan yang terakhir menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Nah, jadi untuk soal nomor 1 DP-nya itu ini ya, daerah yang diarsir. Nah, jadi kita udah punya DP-nya, jadi kita nggak perlu melakukan langkah yang pertama. Jadi kita nggak perlu menentukan DP karena soal nomor 1 sudah diketahui DP-nya itu daerah yang diarsir ini ya. Jadi kita langsung lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan koordinat titik pojok daerah penyelesaian atau DP. Nah, ini jadi untuk soal nomor 1 ini daerah yang diarsir DP-nya. Jadi titik pojoknya itu titik-titik sudut DP-nya ini 1, 2, 3, ada 4. Nah, biar lebih gampang kita kasih nama aja dulu ini titiknya. Titik A, titik B, titik C, ini titik D. Nah, kita diminta untuk menentukan koordinat titik-titik pojok. Di sini titik pojoknya ada 4. Jadi kita tentukan dulu koordinatnya. Titik A itu koordinatnya 0,0 ya. Titik B itu 0,4. Titik C kita belum tahu. Kita lewatin dulu. Lanjut titik D itu koordinatnya 4,0. Nah, selanjutnya kita cari dulu nih titik C koordinatnya berapa. Cara carinya kita lihat titik C ini perpotongan garis yang ini ya. Nih, kita kasih nama aja ini garis 1 dengan garis yang ini nih. Nih, garis 2. Jadi titik C itu perpotongan garis 1 dan garis 2, sehingga cara mencari titik C kita lakukan eliminasi persamaan garis 1 dan garis 2 nih. Nah, terus mana persamaan garisnya? Nah, jadi kita cari dulu nih mana persamaan garis 1 sama garis yang kedua. Garis yang pertama cara carinya gampang aja, ini 8 letaknya ada di sumbu Y, berarti kita kalikan menyilang atau berlawanan, jadi 8 kali X 8X. Kemudian garis yang ke-1 pasangannya sama ini ya, 4 ini letaknya di sumbu X, kita kalikan silangnya nih, jadi 4 kali Y, jadi plus 4Y, sama dengan terakhir 8 sama 4 nya kita kalikan 8 kali 4 nih ya. Jadi 8X tambah 4Y sama dengan 8 kali 4 itu 32 ya. Nah, ini boleh teman-teman sederhanakan, kita sama-sama bagi 4. Jadi hasilnya 2X tambah Y sama dengan 8. Nah, ini kita kasih nama tadi persamaan yang garis pertama. Oke, kita udah punya persamaan garis pertama, kita cari lagi persamaan untuk garis yang kedua. Garis yang kedua ini 4. Kita kalikan lawannya, berarti 4 dikalikan sama X, 4X. Ya kan? Kemudian 4 pasangannya sama yang ini si 6. 6 kalikan seberangnya, jadi 6 kali Y, 6Y sama dengan terakhir 4 sama 6-nya kita kaliin. Nih. Jadi kita dapat 4X tambah 6Y sama dengan 4 kali 6 24. Nih boleh lagi kita sederhanain. Sama-sama kita bisa bagi 2. Jadi sisa 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nih jangan lupa kita kasih persamaan kedua. Nih, jadi lanjut kembali ke sini, eliminasi persamaan 1 dan 2 kita udah dapat ini ya. Ini yang akan kita eliminasi. Jadi yang pertama 2X tambah Y sama dengan 8. Kemudian persamaan yang kedua 2X tambah 3Y sama dengan 12.
Ini udah ada yang koefisiennya sama, jadi boleh langsung kita bunuh. Y kurang 3Y hasilnya min 2Y sama dengan 8 kurang 12 min 4. Jadi Y-nya sama dengan 2 ya. Kita udah dapat Y-nya 2, Y sama dengan 2. Ini selanjutnya kita langsung substitusi aja. Substitusi bebas, teman-teman boleh pilih persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh. Di sini saya pakai persamaan 1 aja. Substitusi ke persamaan 1. Jadi persamaan 1 tadi ini ya. 2x tambah y sama dengan 8, y-nya kita substitusi 2. Jadi 2x tambah 2 sama dengan 8, 2x sama dengan 6 ya. X-nya sama dengan 3. Nih, jadi sekarang kita udah dapat X-nya 3, Y-nya 2, berarti koordinat itu kan X, Y, jadi 3,2. Masukkan ke sini. 3,2. Nah, sekarang kita udah memenuhi langkah yang B, menentukan koordinat titik-titik pojok. Kita udah dapat semua koordinatnya A, B, C, D. Lanjut ke langkah berikutnya, menentukan nilai fungsi tujuan untuk setiap titik pojok. Nah, fungsi tujuan itu ini ya, yang di soal nih. Jadi fungsi tujuannya ini bisa simbolnya seperti ini, atau bisa juga kadang nulisnya begini, Z sama dengan 2x tambah 5y. Nah, ini juga simbol untuk fungsi tujuan. Jadi kita diminta untuk menentukan nilai fungsi tujuan untuk setiap titik pojok. Lanjut kita kerjakan. Nih, jadi fungsi tujuannya saya tulis di sini aja ya. Nih, fungsi tujuannya Z sama dengan 2x tambah 5y. Tentukan nilai fungsi tujuan untuk setiap titik pojok. Titik pojok yang pertama A 0,0. Jadi kita substitusi X-nya 0 dan Y-nya 0 ke ini, ke fungsi tujuannya. Jadi Z sama dengan 2 kali 0 tambah 5 kali 0, hasilnya pasti 0 ya. Kemudian titik yang kedua 0,4. Kita sekarang substitusi X-nya 0, Y-nya 4 ke sini juga. Jadi Z sama dengan 2 kali X, X-nya ganti 0, tambah 5 kali Y, Y-nya ya, teman-teman ganti 4 ya. Jadi hasilnya 5 kali 4, 20. Lanjut titik yang C, 3,2. Sama, substitusi lagi, jadi Z sama dengan 2 kali 3, tambah 5 kali 2, sama dengan 10 tambah 6, 16. Next, terakhir 40. Titik D, jadi Z sama dengan 2 kali 4 tambah 5 kali 0. 2 kali 4, 8. Nah, udah nih yang langkah yang kecil. Terakhir, menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Nah, nilai optimum ini ada dua macam, bisa nilai minimum atau bisa juga nilai maksimum. Nah, untuk soal nomor 4 nomor 1 kita lihat yang ditanya nilai maksimum. Jadi di antara sini nilai-nilai ini kita cari yang paling gede. Nih ya, jadi nilai maksimumnya 20. Nah, jadi nomor 1 jawabannya yang D. Nilai maksimumnya 20. Soal nomor 2. Daerah yang diarsir pada gambar merupakan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Nilai minimum Z-nya 4x tambah 3y yang memenuhi daerah yang diarsir adalah titik-titik. Nah, soal nomor 2 mirip seperti nomor 1, bedanya yang tadi kita cari nilai maksimum, sekarang nomor 2 itu nilai minimum. Jadi langkahnya sama seperti yang nomor 1. Nih, saya tuliskan lagi langkahnya, jadi semoga teman-teman ingat, lama-lama hafal. Yang pertama menentukan DP, nomor 2 udah ada DP-nya. Lanjut ke langkah yang B, menentukan koordinat titik-titik pojok daerah penyelesaian. Nih, jadi koordinat titik pojok itu sama aja koordinat titik sudut DP-nya ya. Jadi di sini titik pojoknya ada 1 titik A. Ini kita kasih nama titik B, kemudian ini titik C. Kita tentukan koordinat titik-titik pojoknya dulu. Jadi yang pertama titik A, koordinatnya 0,30. Titik B,
koordinatnya 0,12. Titik C koordinatnya belum ada, jadi kita cari lagi titik C. Titik C itu perpotongan garis ini, kita kasih nama garis 1 sama garis yang ini garis 2. Garis 1 itu persamaannya ini 30 kali X 30X ditambah 30 pasangannya sama 15Y sama dengan 30 sama 15-nya dikalikan. Nah, ini biar hasilnya tidak terlalu besar, kita langsung bagi sama 15 aja dulu. 30 bagi 15, 2X tambah Y sama dengan ini sisa 30. Nah, ini persamaan garis yang pertama. Sekarang kita cari lagi persamaan garis yang kedua, ini 12 kalikan X berarti 12X ditambah 12 pasangannya sama 24, Y sama dengan 12 dan 24 dikalikan. Sama kita bagi sama ini 12 ya. 12 bagi 12 sisa X tambah 2Y sama dengan 24. Nah, ini persamaan yang kedua. Kita udah dapat persamaannya, jadi untuk mencari titik C kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nih, persamaan 1 tadi 2X tambah Y sama dengan 30. Persamaan kedua X tambah 2Y sama dengan 24. Nah, ini belum ada koefisien yang sama, jadi kita samakan dulu. Saya mau samakan yang X. Jadi yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Nih saya yakin teman-teman udah bisa semua ya. Mengeliminasi 2X tambah Y sama dengan 30. Yang di bawah semuanya dikalikan 2. Jadi 2X tambah 2Y kali 2, 4Y sama dengan 24 kali 2, 48. Nih, jadi kita kurangkan. Nih habis Y kurang 4Y min 3Y. 30 kurang 48 min 18. Jadi Y-nya sama dengan 18 per 3 sama dengan 18 bagi 3, 6 ya. Nih. Kita udah dapat, sekarang Y-nya 6. Lanjut kita substitusi. Teman-teman bebas ya mau pilih substitusi ke persamaan 1 atau 2. Saya pakai persamaan 1. Jadi 2X tambah Y sama dengan 30. Kita substitusi Y-nya 6. 2X tambah 6 sama dengan 30. 2X sama dengan 30 kurang 6, 24. Jadi X-nya sama dengan 12. Jadi sekarang kita dapat koordinatnya 12,6. Nah, tulis di sini ya, 12,6. X, Y. Nih. Nah, kita udah dapat semua titik pojoknya. Sekarang langkah yang C, menentukan nilai fungsi tujuan untuk setiap titik pojok. Nih, tadi saya ganti dulu warnanya. Nih, menentukan nilai fungsi tujuan. Fungsi tujuannya di soal ini. Nih, f x, y sama dengan 4x tambah 3y. Nah, jadi kita masukkan ini titik-titik pojoknya ke fungsi tujuan. Jadi yang pertama titik A 0,30. Berarti kita substitusi X-nya 0, 4 kali 0 tambah 3Y, Y-nya kita substitusi 30 sama dengan 3 kali 30 90. Kemudian titik B 0,12. Jadi substitusi X-nya 0 dan Y-nya 12 sama dengan 3 kali 12 berarti 36. Yang C 12,6. Kita substitusi 4 kali X-nya 12 ditambah 3 kali 6 sama dengan 12 kali 4 48 tambah 3 kali 6 18. Jadi hasilnya 4566 ya. Nah, yang ditanya nilai minimum, nilai yang paling kecil nih. Di antara kedua ini yang paling kecil yang ini ya, 36. Jadi jawabannya yang A.
Silakan teman-teman dicek, soalnya dia mintanya nilai maksimum atau minimum nih. Nomor 2 nilai minimum. Jadi kita cari dari hasil ini mana yang paling kecil atau paling minimum. Jadi soal nomor 2 jawabannya A 30. 3. Nilai minimum fungsi objektif. Mirip ya nih, seperti nomor 1 nomor 2 caranya sama. Nah cuma ini saya mau sedikit menginfokan kalau ini daerah penyelesaiannya namanya daerah terbuka, kalau tadi sebelumnya daerah tertutup. Kenapa dibilang daerah tertutup? Karena ini semuanya tertutupin ya, nih ada titik-titik pojoknya, semuanya ada titik pojok daerah penyelesaiannya, ini namanya daerah tertutup. Tapi kalau yang nomor 3 ini nih daerah terbuka, karena ini masih ada kelanjutannya nih, terbuka tak hingga nih. Jadi titik pojoknya ini sama seluruhnya nih yang ke sebelah sini nih masih ada. Makanya disebut dengan daerah terbuka karena ya gitu dia terbuka. Terus apa sih? Lanjut aja langsung. Jadi daerah penyelesaiannya titik pojoknya itu yang ini 1 2 3 beserta ini keseluruhan masih berlanjut ya nih. Nih semuanya nih. Nih. Jadi kita kerjakan yang bisa kita lihat aja nih, titik A, titik B, sama titik C. Yang lainnya nih yang terbuka ini biarkan aja. Titik A koordinatnya 0,4, titik B belum tahu, titik C koordinatnya 3,0 ya. Lanjut lagi-lagi kita cari dulu titik B, perpotongan antara garis yang ini kita kasih 1, kasih 2. Garis yang pertama, saya harap teman-teman udah mahir nih, 4x tambah 2y sama dengan 4 kali 2, 8. Sederhanain kita bagi 2, jadi 2x tambah y sama dengan 4, ini persamaan yang pertama. Persamaan garis yang kedua ini, berarti 3x tambah ini juga 3 kali y, 3y sama dengan 9, atau kalau disederhanain bagi 3 jadi x tambah y sama dengan 3. Ini persamaan yang kedua. Berarti untuk mencari titik B lagi-lagi kita eliminasi. Mencari titik B kita eliminasi garis 1 dan 2. Garis 1, 2x tambah y sama dengan 4. Garis 2, x tambah y sama dengan 3. Ini udah ada yang koefisiennya sama, langsung hangus. 2x kurang x, x sama dengan 1. X sama dengan 1, ini langsung kita substitusi. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, saya pilih 2 aja deh kali ini. Wes. X tambah y sama dengan 3, substitusi x nya 1, jadi 1 tambah y sama dengan 3, y nya sama dengan 2. Jadi sekarang kita dapat koordinatnya titik B 1,2. Tulislah di sini 1,2. Lanjut, setelah mendapat koordinatnya langsung masukkan ke fungsi tujuan. Nih, fungsi tujuan z sama dengan 3x tambah 2y. Nih. Jadi titik pojoknya ada 3 yang diketahui, kita masukkan 3-3-nya ke ini, ke fungsi tujuan. A 0,4, substitusi x nya 0, y nya 4, jadi 3 kali 0 tambah 2 kali 4 dapatnya 8 ya. Yang kedua, z nya sama dengan 3 kali 1 tambah 2 kali y nya ganti 2, jadi 4 tambah 3 hasilnya 7. Yang C, z sama dengan 3 kali 3 tambah 2 kali 0 sama dengan 9. Jadi nilai minimum, yang ditanya minimum ya, nilai minimum yang paling kecil 8, 7, 9, 7 dong. Jadi jawabannya yang C, 7. Begitu. Nomor 4. Daerah penyelesaian pertidaksamaan linear 3x tambah 5y lebih dari sama dengan 15, 2x tambah y lebih dari atau sama dengan 6, x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari sama atau sama dengan 0, yang ditunjukkan gambar berikut adalah titik-titik. Nah, kalau ini kita mencari daerah penyelesaiannya ya. 3x tambah 5y
3x tambah 5y sama dengan 15 nih. X-nya ini ya, 3 pasangannya sama X, berarti 3 ini ada di sumbu Y. Nih, di sumbu Y yang ada 3-nya ini. 5 itu sama Y, berarti lawannya 5 itu ada di sumbu X nih. Pas-pasan ya nih, pas-pasan. Memang pas harus. 3 sama 5, kemudian 3 sama 5 kalau dikalikan 15. Nih kebalikan soal nomor 1, 2, 3 tadi. Diketahui gambarnya, kita cari persamaan garisnya. Nah, kalau sekarang sudah diketahui pertidaksamaan garisnya, kita cari garisnya yang mana nih. Jadi kita kasih nama dulu nih, garis 1, garis 2. Jadi garis 1 itu yang ini, teman-teman. Nah, kemudian karena tandanya lebih dari sama dengan, berarti kalau lebih dari kita arsirnya menjauhi 0 atau ke atas. Nih, saya langsung arsir aja ya. Nah. Nah, untuk soal yang nomor 2, 2x tambah y sama dengan 6. X-nya nih, X-nya sama 2, berarti 2 ini letaknya di sumbu Y. Nah, tapi di sumbu Y enggak ada nih yang 2, adanya 6. Berarti semua ini kita kalikan dulu, 2 biar jadi 6 kan kalikan 3. Jadi 6x tambah y kali 3, 3y lebih dari atau sama dengan 18. Jadi 6 sama 3 sekarang angka yang kita cari, teman-teman. Jadi kalau nggak ada, kita akalin aja biar ada. Dimanipulasi aja. 6x berarti 6-nya di sumbu y nih ya, udah pasti nih. Nih, ini garis yang kedua. Tandanya lagi-lagi lebih dari berarti menjauhi 0. 0 kan di sini nih ya. Menjauhi ya, berarti kita arsirnya ke atas ya. Gitu ya. Ya, jikin. Karena kalau kita arsirnya ke bawah itu berarti mendekati. Nah, X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0 tuh garis ini, sumbu Y. Ini arsirnya bukan hanya seperti ini ya, tapi ini maksudnya panjang sampai sini nih. Nah, gitu ya. Gak cuma yang pendek-pendek ini, maksudnya ya semua daerahnya ke sebelah kanan. Ya, lebih dari 0 itu arsirnya yang ini nih. Aduh, kelihatan nggak nanti nih, mana? Jadi daerah penyelesaiannya itu yang terarsir 4 kali nih ya, karena ada garisnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita cari daerah yang terarsir 4 kali. Mana nih? Daerah yang terarsir paling banyak. Ini cuma 1 kali. Ini 2 kali. Ini 1, 2, 3, 4 nih ya. Yang terarsir 4 kali itu ini nih. Ini daerah terbuka nih. Jadi jawabannya itu yang ini 1 ya, ini angkanya masih kelihatan nggak nih? 1 nih. Jadi daerah penyelesaian soal nomor 4 itu daerah yang 1. Ini daerah 1, ini daerah 2 terarsirnya 3 kali, ini terarsirnya 1 kali, ini terarsirnya 2 kali. Jadi yang paling banyak terarsir 4 kali itu yang daerah 1 atau daerah terbuka nih. Next, nomor yang kelima. Dalam segitiga ABCDE adalah merupakan himpunan suatu program linear. Nilai maksimum dan nilai minimum fungsi objektif untuk X, Y bilangan asli adalah titik. Oke, ini soalnya sedikit berbeda dari sebelumnya. Nih, jadi segi 5-nya ini DP-nya nih, yang di dalam segi 5 ini. DP atau HP, himpunan penyelesaian. Nah, jadi titik-titik sudut segi 5-nya ini merupakan titik pojok DP. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 titik pojok. Yang ditanya nilai maksimum dan minimum fungsi objektif. Jadi kalau ini nomor 5 kita udah dapat DP-nya, udah dapat titik-titik pojoknya, koordinatnya semuanya udah lengkap. Jadi langsung aja kita masukkan ke fungsi tujuannya. Z sama dengan 3X kurang 2Y. Kita substitusi titik yang pertama dulu, 0,3. Berarti Z-nya sama dengan 3 kali 0 dikurang 2 kali 3 sama dengan min 6 ya.
Kemudian yang B, titik koordinatnya 3,5. Nah, ini enak aja karena semuanya udah diketahui. Jadi teman-teman tinggal substitusi ke fungsi tujuannya. Jadi 3 kali 3 kurang 2 kali 5 sama dengan 9 kurang 10 sama dengan min 1. Yang C 6,4. Jadi Z-nya sama dengan 3 kali 6 kurang 2 kali 4 sama dengan 18 kurang 8, 10. Yang D 5,0. Ini harus teliti ya teman-teman. 3 kali 5 kurang 2 kali 0 sama dengan 15. Yang E 1,0. Jadi 3 kali 1 kurang 2 kali 0 sama dengan 3. Nah, nilai minimum yang paling kecil min 6, min 1, 10, 15, 3. Berarti yang paling kecil siapa yo? Min 6 ya, yang paling kecil. Kalau ada yang negatif, cari yang negatifnya paling gede. Nah, ini. Nih. Ini nilai yang minimum. Kemudian nilai yang maksimum yang paling gede. Oh, nih 15. Maksimum. Jadi yang ditanya urutannya maksimum duluan ya, baru minimum. Maksimumnya 15 sama min 6, 15 sama min 6 nih. Perhatikan urutan soalnya, dia mintanya apa duluan. Jadi yang nomor 5 jawabannya yang cicak. Berikutnya nomor 6. Daerah OABCD yang diarsir pada gambar merupakan himpunan penyelesaian nilai maksimum. Nah, ini mirip juga seperti soal sebelumnya. Udah diketahui gambarnya, gambar DP-nya, udah diketahui juga koordinat semua titiknya, kita tinggal cari ini, nilai maksimumnya. Nih ya, fungsi tujuannya. Z sama dengan 2X tambah 5Y. Titik yang pertama yang akan kita masukkan, titik A 6,0. Oh, syukur aja ya. Kirain nggak ada tadi yang namanya titik A. Masukkan X-nya 6, Y-nya 0. Jadi 2 kali 6 tambah 5 kali 0 hasilnya 12. Titik B 5,3. Substitusi X-nya 5, Y-nya 3. 2 kali 5 tambah 5 kali 3 sama dengan 10 tambah 15, 25. Yang C 2,5. Substitusi X-nya 2 tambah 5 kali 5. 25 tambah 4, 29. Yang D 0,3. Berarti 2 kali 0 tambah 5 kali 3. Jadi 15 ya. Terakhir titik O 0,0. Nah, udah pasti kok 0,0 jawabannya 0. Yang ditanya nilai maksimum manakah yang paling besar? 12, 25, 29. Dan 15, 0. Jadi yang paling besar so pasti ini dong 29 yang B. Tuh ya. Next, ini contoh soal yang terakhir pada episode kali ini, episode nilai optimum dari 3X tambah 4Y untuk daerah yang diarsir pada grafik berikut adalah titik-titik. Nah, ini mirip seperti soal nomor 1, 2, 3 ya. Jadi titiknya A, B, C. Ini O aja ya. O, A, B, C gitu. Jadi titik O itu koordinatnya 0,0. Titik B titik B lagi. Titik B belum ada. Titik A dulu. Titik A 0,4. Titik C 4,0. Jadi lagi-lagi kita cari titik B dengan eliminasi garis 1 dan garis yang kedua. Garis 1 nih bebas ya, kita ini aja misalkan garis 1, yang ini garis kedua. Garis yang ke 1 8, berarti ini 8X tambah 8 pasangannya sama 4. 4Y sama dengan 8 kali 4. Ini kayak mirip soal sebelumnya ya, bagi 4 ya, bagi 4. Jadi 2X tambah Y sama dengan 8, ini persamaan garis 1. Kemudian persamaan garis kedua 4, di sini berarti 4X tambah 4 pasangannya sama 6, 6Y sama dengan 4 kalikan sama 6. Kita bagi 4 aja langsung, jadi X tambah, oh nggak bisa dibagi 4, kita bagi 2 ya. Bagi 2 deh, 2X, nih 6 bagi 2, 3Y sama dengan 6 bagi 2, 3 kali 4, 12. Ini persamaan yang kedua.
Kagak bisa tadi langsung dibagi 4 ya si 6-nya. Jadi persamaannya nih kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi 2x tambah y sama dengan 8, 2x tambah 3y sama dengan 12. Udah sama, boleh langsung kita bunuh. Min 2y sama dengan min 4, jadi y-nya sama dengan 2. Iya, ini kayak sama dengan sebelumnya enggak sih? Y sama dengan 2, substitusi boleh ke salah satu persamaan. Persamaan 1 ya, saya 2x tambah y sama dengan 8, jadi 2x tambah 2 sama dengan 8. 2x sama dengan 6, x-nya dapat 3, jadi 3,2. Tulis di sini 3,2. Selanjutnya kalau kita udah dapat ini koordinat titik pojok DP, lanjut kita langsung masukkan ke fungsi tujuan. Gak muat ya, kita bentar, saya mau ganti warna dulu biar nggak monoton, monoton. Nih ya, fungsi tujuannya Z sama dengan 3x tambah 4y. Kita masukkan titik yang pertama 0,0. Sudah pasti kalau 0,0 hasilnya 0. Titik B 3,2, berarti 3 kali 3 tambah 4 kali 2 hasilnya 9 tambah 8, 17. Titik C 4,0. Oh, titik A nya ketinggalan cuy, nggak apa-apa ya nanti ya. Jadi 3 kali 4 tambah 4 kali 0 sama dengan 12. Titik terakhir teman-teman, semangat. Kode lagi. Titik salah titik A ya, titik A yang belum 0,4. Nah, fokus. Jadi 3 kali 0 tambah 4 kali 4 hasilnya 16. Yang ditanya nilai optimum. Apaan tuh nilai optimum? Jadi sekali lagi saya tekankan, nilai optimum itu bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum, tergantung soalnya nih adanya apa. Nih ya, kalau minimum kan jawabannya 0. Kalau maksimum jawabannya yang 17. Maksimum. Nah, antara 0 sama 17 di pilihan gandanya adanya yang 17. Jadi nilai optimumnya coret aja 17. Jadi nilai optimum itu kalau pilihan ganda, teman-teman cari yang mana yang paling kecil atau yang paling besar. Atau kalau pilihan ganda, atau kalau soalnya esai berarti jawab dua-duanya, nilai maksimumnya berapa, kemudian nilai minimumnya berapa. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Silakan like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.